Di dunia olahraga tuh, ada beberapa nama yang jadi lebih dari sekedar pemain. Mereka jadi ikon, pahlawan, tapi kadang juga jadi sumber konflik. Nah, hari ini kita bakal membahas salah satu sosok paling kompleks di sepak bola modern, Muhammad Salah. Gimana ceritanya seorang pemain bisa jadi legenda hidup, tapi di saat yang sama jadi pemain cadangan yang frustrasi di tim yang sama? Ini nih paradoksnya Muhammad Salah sekarang. Yuk kita bedah gimana gemilang dan konflik bisa nyatu dalam satu orang yang luar biasa ini. Oke, pertama-tama kita nggak bisa ngomongin konflik ini tanpa paham dulu sehebat apa sih Salah itu. Sejak dia datang di tahun 2017, dia tuh bukan cuma pemain biasa, dia itu fenomena. Coba lihat angka ini, 188. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Sebanyak itulah gol yang dia cetak di Premier League buat Liverpool. Ini ngalahin semua pemain lain dalam sejarah klub itu. Ini bukan sekedar statistik ya, ini tuh udah kayak monumen kehebatannya. Dan itu baru permulaan loh. Kita nggak lagi ngomongin satu musim yang bagus doang. Daftar ini nunjukin konsistensi yang, wah gila sih. Dia dominasi Eropa sebagai top scorer Liga Champions. Dia juga dominasi di Liga Domestik, dapat 4 sepatu emas. Itu belum pernah ada yang bisa. Kecepatannya mecahin rekor nyetak 50 gol lebih cepat dari siapapun. Dan mungkin yang paling bikin melongo, dia itu satu-satunya pemain dalam sejarah Liverpool yang bisa cetak lebih dari 20 gol selama 8 musim berturut-turut. Ini warisan yang dibangun dari kehebatan yang nggak ada habisnya. Tapi, cerita Salah itu lebih dari sekedar di lapangan hijau. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah gimana pengaruhnya itu merembes ke masyarakat sampai-sampai menciptakan sesuatu yang disebut para peneliti sebagai efek Salah. Dengerin deh, nyanyian dari para fans ini. Ini tuh lebih dari sekedar teriakan dukungan biasa. Ini momen budaya, tanda adanya pergeseran, di mana seorang atlet muslim yang taat dirayakan dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya di tribun sepak bola Inggris. Fenomena ini ternyata menarik perhatian para akademisi loh. Ada sebuah studi keren dari ETH Zurich yang coba ngukur dampak nyata dari kehadiran Salah. Pertanyaannya, emang bisa ya seorang bintang sepak bola beneran ngurangin prasangka? Jawabannya ternyata ada di sebuah teori yang namanya hipotesis kontak parasosial. Gampangnya gini, kalau kita sering lihat dan mengagumi seseorang dari kelompok yang berbeda, walaupun cuma lewat media, sikap kita ke seluruh kelompok itu bisa berubah jadi lebih positif. Masuk akal kan? Dan inilah hasilnya, benar-benar luar biasa. Studi itu nemuin bahwa setelah Salah gabung Liverpool, kejahatan rasial di daerah Mersey turun sebanyak 16% dari yang diperkirakan. Penurunan yang signifikan banget secara statistik. Dan data ini makin nguatin lagi. Di antara fans Liverpool di Twitter, tingkat cuitan anti-muslim itu anjlok, turun hampir setengahnya, dari 7,3% jadi cuma 3,8%. Jadi, Salah itu nggak cuma nyetak gol, dia benar-benar mengubah cara orang ngobrol dan berpikir. Tapi, ya namanya juga cerita hebat, pasti ada babak yang sulit. Narasi kepahlawanan ini mulai retak pas performa di lapangan nggak lagi sebanding sama status legenda atau gajinya. Nah, ini dia inti masalahnya. Lihat tabel ini. Dengan baru 5 gol musim ini, gajinya yang selangit, 400.000 pound per minggu, paling tinggi di klub, mulai bikin orang nanya-nanya. Inilah dilema Liverpool. Gimana coba cara ngadepin seorang icon yang performanya nggak sebanding lagi sama bayarannya? Ketegangan ini akhirnya pecah juga. Dan untuk pertama kalinya, kita dengar langsung dari Salah sendiri, dengan kata-kata yang jujur dan belak-belakan, ngungkapin rasa sakitnya. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Setelah dicadangin, Salah ngungkapin perasaan dikhianati yang dalam banget. Buat pemain sekelas dia, dicadangin itu bukan cuma keputusan taktis, rasanya kayak serangan pribadi. Dan disinilah inti dari frustrasinya. Dia ngerasa kontribusinya yang luar biasa selama bertahun-tahun, semua rekor, trofi, bahkan dampak sosialnya, semua itu kayak dilupain gitu aja. Ini adalah teriakan minta dihormati, rasa hormat yang dia yakin udah dia dapetin dengan susah payah. Jadi, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan yang nggak bisa dihindari. Apa yang terjadi selanjutnya kalau hubungan antara pahlawan dan klubnya mulai retak? Warisan yang tadinya kelihatan kokoh, sekarang jadi penuh tanda tanya. Kenyataannya mulai kelihatan jelas. Banyak laporan yang bilang kalau kepergiannya semakin mungkin terjadi. Umurnya mau 34 tahun, kontraknya juga bakal habis. Klub jelas nggak mau dong kehilangan dia secara gratis. Akhir dari sebuah era kayaknya udah di depan mata. Jadi pada akhirnya pertanyaannya ya ini, gimana sejarah bakal menilai sosok yang sekompleks ini? Sebagai pemecah rekor, sebagai orang yang ngurangin prasangka, atau sebagai bintang yang meredup? Mungkin warisan sejatinya adalah gimana seseorang bisa jadi ketiga-tiganya sekaligus.